Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah mengeluarkan surat keputusan mewajibkan warga pakai masker. Jika tidak akan diberikan sanksi tegas. Namun, kebanyakan warga Kota Padang tidak mengindahkan ajakan wali kota itu dalam kondisi merebaknya COVID-19. Kapolda Sumatera Barat melakukan kunjungan ke daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di daerah Sungai Rumbai, Darmasraya. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda ingin melihat secara langsung kesiapan aparat polisi dalam pelaksanaan kegiatan operasi Aman Nusa 2 yang berlaku serentak di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman menyatakan kesiapannya untuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi penderita COVID-19. Saat sekarang rumah sakit tersebut mampu menampung 160 orang pasien. Terkait kesiapannya tersebut, terhitung tanggal 10 April pihak rumah sakit tidak lagi menerima pasien umum. Inilah surat keputusan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah dikeluarkan tanggal 6 April 2020 kemarin. Surat ini mewajibkan warga Kota Padang jika keluar rumah harus memakai masker. Jika ada warga tidak memakai masker akan diberikan sanksi tegas, yakni harus membeli 2 masker, satu untuk warga kena denda dan satu lagi untuk disumbangkan ke warga lain atau tetangga. Surat keputusan ini akan dikawal aparat pemerintahan hingga ke rukun tetangga. Menurut Wali Kota Padang, surat keputusan itu dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hal ini sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Bahkan menurut orang nomor 1 di Kota Padang itu, keputusan yang dikeluarkannya bukan mewajibkan warga untuk membeli masker, tapi mewajibkan warga untuk menggunakan masker. Dan masker yang dikenakan bisa dibuat dengan mudah menggunakan sapu tangan biasa. Untuk meyakinkan warga, Mahyildi memberi contoh bagaimana caranya membuat masker. Warga Kota Padang yang keluar ruangan, keluar rumah ketika ada hal-hal yang mendesak, dan ketika ada yang datang ke Kota Padang, pada warga yang baru datang di Kota Padang, maka memang kita perintahkan untuk menggunakan masker. Dan ini kita lakukan karena memang berdasarkan pengalaman di beberapa negara-negara di dunia, di antara Cekoslovakia, bagaimana peran masker, dan kemudian juga anjuran dari WHO, ya. Dan sungguhnya buat masker itu tidak mahal. Ini saya sendiri, ini dari sapu tangan bisa dibuat masker sendiri, dan saya sudah tunjukkan bagaimana cara membuatnya, dan murah, dan kemudian dengan menggunakan bahan-bahan yang kita miliki selama ini ada, ini bisa dipakai, ya, dan cukup bagus, dan ya cukup bisa lah menghalangi, dan juga ini bisa dicuci setelah 1 hari selesai dipakai. Namun sayang, sebagian besar warga Kota Padang terkesan tidak mengindahkan ajakan Wali Kota Padang itu. Seperti yang terlihat, banyak warga yang lalu lalang di jalan-jalan dan pasar raya Padang banyak yang tidak memakai masker. Bahkan di kantor wali kota sendiri masih banyak ditemukan pegawai tidak memakai masker. Mereka mengabaikan penggunaan masker, meski tujuan pemakaian masker tersebut adalah untuk menjaga kesehatannya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Sejak pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembatasan selektif untuk pendatang guna menekan angka penyebaran COVID-19, maka daerah yang berada di perbatasan mempunyai kewajiban baru, yakni memeriksa suhu tubuh para pendatang dan menyemprotnya dengan cairan disinfektan. Salah satu daerah perbatasan yang sibuk dengan aturan tersebut adalah Kabupaten Darmasraya, karena daerah ini berbatasan dengan Provinsi Jambi. Tak hanya itu, jalur lintas tengah Sumatera juga melewati daerah Darmasraya,
sehingga lalu lintas di daerah ini cukup ramai dibanding daerah perbatasan lainnya di Sumatera Barat. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendirikan posko di daerah Sungai Rumbai, Darmasraya. Posko ini bertugas untuk menjalankan program pembatasan selektif. Di posko ini personil dari berbagai instansi bekerja sama dan bertugas sesuai tupoksinya masing-masing, termasuk di dalamnya petugas dari kepolisian. Karena Mabes Polri telah memerintahkan jajarannya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan operasi Aman Nusa 2. Untuk melihat kesiapan personilnya, Kapolda Sumbar melakukan kunjungan kerja pada Selasa sore. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumbar memberikan arahan kepada anggotanya yang bertugas di lapangan. Polda dengan TNI, kemudian dari provinsi, ya bersama-sama juga terus menggiatkan kegiatan-kegiatan di Operasi Aman Nusa 2 ini. Dan seperti hari ini, 2 hari yang lalu Pak Gubernur juga dan beberapa pejabat yang juga melihat dan ingin mengetahui kesiapan pelaksanaan posko-posko operasi di perbatasan, dan tentunya juga membantu akan mengawasi setiap orang yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Ya. Setiap pendatang yang masuk akan diperiksa suhu tubuhnya dan disemprot cairan disinfektan, serta diwajibkan mengisi formulir. Formulir tersebut akan diserahkan oleh petugas posko ke kota dan kabupaten yang menjadi tujuan para pendatang. Ya, kita berkolaborasi dengan TNI Polri dan Dinas Kesehatan, Forkopimda, supaya ini daerah perbatasan dengan provinsi dengan Pak Gubernur, kita bekerja sama untuk bagaimana perbatasan bisa kita ngecek setiap penumpang yang lewat di sini. Nah, ini ada nanti kalau yang turun di Darmasraya kita langsung lapor ke Ketua Gugus Tugas, yang kalau ke provinsi lain, kabupaten lain kita laporkan ke gugus tugas yang dari provinsi lain. Selain di Darmasraya, Sumatera Barat mempunyai 7 posko lainnya yang berbatasan dengan provinsi tetangga. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sebagai wujud dari kesiapannya untuk dijadikan rumah sakit rujukan bagi penderita COVID-19, pengelola RSUD Pariaman mulai berbenah. Semua peralatan yang dibutuhkan bagi penanganan penderita COVID-19 diperiksa kelayakannya. Tak hanya itu, tempat tidur pasien juga diperiksa dan dijemur panas matahari. Pemerintah Sumatera Barat telah menetapkan RSUD Pariaman sebagai salah satu rumah sakit rujukan. Hal ini dilakukan pemerintah provinsi sebagai langkah antisipasi jika COVID-19 merebak di Ranah Minang. Saat sekarang baru 2 rumah sakit yang menangani penderita COVID-19 di Sumatera Barat, yakni RSUPM Jamil di Padang dan Rumah Sakit Ahmad Mokhtar di Bukit Tinggi. Jika 2 rumah sakit tersebut dipenuhi pasien, maka 4 rumah sakit lainnya bisa menampung dan beroperasi. Namun hingga saat ini, RSUD Pariaman belum mempunyai APD yang lengkap untuk menangani pasien COVID-19. Rencananya, jika APD yang dijanjikan pemerintah provinsi tersedia, maka rumah sakit ini bisa langsung beroperasi. Saat ini kita baru dapat sumbangan-sumbangan seperti yang saat ini, tapi di dalam perencanaan pemerintah provinsi sudah dialokasikan dan sudah dipesan, tinggal kita menunggu datang. Ketika APD lengkap, ruangan ready, nah baru kita launching, action gitu ya. Terkait alih fungsi RSUD Pariaman sebagai rumah sakit rujukan, maka terhitung tanggal 10 April rumah sakit ini tak lagi menerima pasien umum. Mereka hanya menangani pasien yang terpapar COVID-19. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kondisi psikologis Komisi 5 DPRD Sumatera Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan dan BPBD terkait penanganan kasus COVID-19 hari Rabu. Anggota Dewan menyoroti minimnya alat pelindung diri pada petugas medis dalam penanganan kasus COVID-19. Rapat dengar pendapat Komisi 5 DPRD Sumatera Barat dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah digelar dalam rangka penanganan kasus COVID-19 yang terjadi di Sumatera Barat. Terkait minimnya alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bertugas menangani pasien COVID-19, para anggota Dewan yang terhormat ini memberikan bantuan dengan total 500 juta per anggota DPRD Sumatera Barat
dengan perincian 400 juta digunakan untuk membeli sembako dan 100 juta untuk membeli alat pelindung diri. Dengan jumlah 65 orang anggota DPRD tingkat Provinsi Sumatera Barat, maka tersedia dana sebesar 6,5 miliar rupiah yang bisa digunakan untuk membeli alat pelindung diri bagi tenaga medis. Membedakan kegiatan-kegiatan kami yang ada di dinas-dinas itu mungkin nilainya sekitar 500 juta per anggota dewan. Itu kita tarik dari dinas-dinas, nanti kita ke lokasikan lagi ke Pemprov. Bagaimana cara Pemprov untuk disalurkan menjadi bantuan berbentuk sembako kepada masyarakat kita yang kena dampak COVID-19. Dari mungkin kemarin ada opsi dari kawan-kawan 500 juta itu mungkin yang 400 juta kita berikan untuk sembako, yang 100 jutanya untuk pembelian APD, membantu BPBD supaya lebih banyak APD-nya gitu, karena itu sangat diperlukan sekali. Dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat untuk membeli alat pelindung diri berupa baju hazmat, termogan, hand sanitizer, dan keperluan terkait lainnya. Tak hanya itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat juga diberikan kepercayaan anggota Dewan yang terhormat untuk menyalurkan alat pelindung diri tersebut kepada rumah sakit dan puskesmas yang menangani kasus COVID-19 di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang.